Oke, seperti yang udah gue jelasin di video sebelumnya, dengan lu ngerasa lu lebih pintar sedikit, di video kali ini lu pahami dua cara ini bakal bikin lu dapet 100 juta pertama lu lebih cepet, atau bikin lu kaya lebih cepet bahkan. Dan lagi-lagi seperti yang gue udah jelasin sebelumnya, di sini pinter aja itu nggak cukup. Gue udah banyak lihat orang yang sangat-sangat pintar, jauh lebih pintar dari gue, tapi hidupnya nggak kemana-mana, bahkan lebih susah daripada gue. Karena kerjaannya ngapain setiap hari? Kerjaannya dia setelah nonton video kayak gini ya sudah, dia nonton video orang lain, dia nggak mulai action, dia cuma kebanyakan ide doang, kebanyakan akal doang, dia nggak pernah action. Jadi kerjaan dia setiap hari nonton video kayak gini cuma ngemasturbasin mental dia doang, tau gak? Cuma ngemasturbasin mental, ngerasa oh dia pintar dengan nonton kayak gini, tapi dia nggak action, dia nggak kemana-mana. Justru sebaliknya, selama gue jalanin bisnis selama 8 tahun, gue udah banyak banget ketemu orang yang biasa-biasa aja, nggak pintar-pintar banget, tapi jauh lebih sukses daripada gua. Bidang yang kedua ini adalah produk digital. Kalau lu lebih pintar sedikit, ini adalah momen terbaik lu buat dapetin 100 juta pertama dengan sangat cepat dan sangat mudah tahun ini. Gua sudah banyak lihat orang yang kaya dari bidang ini, dari yang 0 ke 100 juta, dari yang 100 juta ke 1M, dari yang 1M ke berapa puluh M, itu gue sudah banyak lihat orang yang kaya di bidang ini daripada orang-orang yang trading. Kenapa gue bilang begitu? Yang pertama, lu nggak perlu stok barang, lu nggak perlu abis-abisin duit lu buat stok barang, ngurusin operasional, kirim barang, ngurusin karyawan, bla bla bla, lu nggak perlu, lu bisa kerjain semuanya sendirian. Yang artinya apa? Flow lu jadi lebih singkat dan hasil yang lu dapetin lebih banyak. Setelah itu, setiap lu jualan, lu nggak ada margin yang lu keluarkan lagi, nggak ada modal yang lu keluarkan lagi. Beda kalau lu jualan barang, lu laku, lu mesti nyetok lagi buat ngeluarin barang lagi. Setiap ada yang beli lebih banyak, lu mesti stok lebih banyak. Kalau ini nggak, lu cukup bikin sekali, dijual ratusan kali, puluhan ribu kali, sampai jutaan kali. Dan lu juga bisa kerjain ini sendirian. Makanya tadi gue bilang, lu bisa pinter sedikit, lu kerja keras dan sabar, lu bisa kerjain ini sendirian, lu nggak usah pusing-pusing, lu sudah bisa dapat hasil yang banyak. Kalau lu mau lebih cepat, misalnya lu punya teman atau misalnya punya partner yang bisa sepikiran sama lu bisa kerjain berdua, mungkin akan jauh lebih cepat. Lalu gimana caranya buat mulai jualan produk digital? Untuk jualan produk digital, lu cuma perlu 3 skill ini. Yang pertama adalah lu advertising. Advertising lu bisa pakai Meta, bisa pakai Google Ads segala macam, tapi gue sarankan untuk lu belajar Meta. Yang kedua, lu perlu punya skill copywriting, karena copywriting ini yang akan menentukan jualan lu rame atau enggak. Ini yang akan bikin jualan lu terjual ribuan kali, jutaan kali, atau terserah lu mau sebanyak apapun. Ini tergantung copywriting lu. Jadi lu harus belajar copywriting yang sangat-sangat dalam. Dan yang ketiga, lu harus bisa bikin konten. Entah itu bikin konten image atau bikin konten video, lu harus punya kemampuan untuk bikin konten. Oke, ini bidang yang ketiga. Menurut gua, orang-orang yang berhasil di bidang ini itu nggak mungkin bodoh. Minimal mereka pintar dan kerja keras dan sabar. Yang dimana untuk sukses di bidang ini, lu nggak cuma perlu kerja keras dan sabar doang. Kalau lu kerja keras dan sabar doang, itu nggak akan dapat hasil. Minimal lu harus bisa pintar buat mau belajar terus-menerus. Yaitu apa? Yaitu content creator. Content creator itu adalah bidang yang menurut gua saat ini paling menjanjikan buat lu bisa sukses dari nol. Bener-bener dari nol. Lu nggak ada resiko sama sekali, lu nggak ada modal sama sekali, lu cukup perlu HP lu. Kalau lu bisa nonton video ini, artinya lu bisa bikin konten juga. Dan gua kasih tahu lu sekarang, komoditas apa yang paling berharga di dunia ini, bahkan sampai let's say 10 tahun, 20 tahun ke depan, komoditas apa yang paling berharga? Yaitu adalah attention. Attention itu adalah segalanya di era sekarang ini. Dan orang-orang yang bisa dapat attention, itu at least hidupnya pasti layak. Nggak mungkin mereka susah. Mungkin memang mereka nggak bisa jadi sangat-sangat kaya. Tapi setidaknya lu bisa hidup layak dengan lu punya attention, atau lu bisa jadi content creator. Dan di pikiran lu pasti ada aja orang-orang yang kayak gini, gue nggak mau lah ngonten, gue pengen jadi orang yang di belakang layar aja. Bacot tau gak? Gue udah sering banget ketemu banyak orang yang ngomongnya kayak gitu. 9/10 orang yang gue ketemuin pasti ngomongnya, gue nggak mau ngonten lah, gue pengen jadi orang di belakang layar aja. Padahal lu emang males aja. Pertama males, kedua nggak mau diomongin sama orang-orang. Yang padahal orang-orang yang lu takutin nanti bakal ngomongin lu, mereka nggak kasih makan lu. Buat apa lu pusingin nanti orang ngomong A, ngomong B, ngomong C? Mereka nggak kasih makan lu, ngapain lu dengerin? Jadi kalau lu belum sukses, lu masih belum jadi siapa-siapa, lu jangan belagu. Lu lihat apa yang di depan mata lu bisa lakuin, lu lakuin. Lu lihat orang terkaya di dunia, lu lihat orang-orang kaya di Indonesia, mereka masih mau muncul depan publik, mereka masih mau dapetin attention orang-orang. Lu yang bukan siapa-siapa, lu belagu, itu nggak masuk akal, bro. Jadi lu coba pikir lagi,
Orang yang udah kaya-kaya aja, yang udah terkenal oleh orang-orang yang sudah kaya, yang ibarat mereka nggak usah muncul lagi di permukaan, itu mereka sudah pasti hidupnya layak, sudah pasti hidupnya sangat-sangat enak. Tapi mereka masih mau muncul depan layar, mereka masih mau dapetin attention orang-orang. Lu nggak lebih pintar dari mereka, lu bukan siapa-siapa. Jadi lu jangan belagu, jangan bilang, oh gue maunya di belakang layar segala macam. Emang lu nya males aja, lu emang takut aja, lu pecundang. Lo takut diomongin sama orang-orang. Dan cara buat lu bisa ngonten lalu viral jadi sesuatu, jadi seseorang, itu sebenarnya simple banget. Cuma ada 2 cara doang. Yang pertama, lu jadi pintar banget atau jadi jago banget di bidang itu. Atau yang kedua, lu jadi aneh banget. Lu nggak bisa jadi di tengah-tengah. Lu nggak bisa, makanya gue bilang, orang kerja keras dan sabar aja nggak cukup di bidang ini. Lu harus jadi extraordinary atau lu jadi orang yang sangat jago banget di bidang tersebut. Jadi yang nonton TikTok gue misalnya yang dari awal-awal, ngikutin gue dari awal-awal, pasti udah tau lah konten gue di awal-awal tuh kayak gimana. Kayak gue pegang pedang lah, pegang properti segala macem yang aneh-aneh lah, gue bikin konten gue yang aneh-aneh lah. Kenapa gue bikin kayak gitu? Karena gue nobody. Gak ada yang mau nonton gue kalau gue nggak aneh. Walaupun let's say gue ngomongnya tuh bagus banget, yang gue jelasin tuh sangat-sangat benar. Tapi gue bukan siapa-siapa. Siapa yang mau dengerin gue? Kalau lu nggak jadi aneh banget atau lu jadi jago banget, nggak ada yang mau dengerin lu, nggak ada yang mau nonton konten lu. Dan kalau lu sudah nonton sampai sini, artinya lu sudah buang rasa malu lu sudah buang rasa belagu dalam hidup lu. Jadi artinya lu harus lakuin segala macam cara buat dapetin attention orang. Lu harus lupain tuh rasa malu lu segala macam. Dan gue masih inget banget ini. Sampai gue punya customer, dia datang ke gue, itu cuman karena apa? Dia bilang, gue inget lu karena gue nonton konten lu di TikTok, lu pegang pedang. Terus pas gue mau cari jasa impor, gue keinget bini gue ngomong ke gue, itu lu i-chat aja tuh koko-koko yang pegang pedang di TikTok. Gue sudah berhasil dapat 1 customer cuma gara-gara gue kayak begitu doang. Dan lu masih belagu, sekarang lu masih bilang, oh gue maunya di belakang layar saja. Padahal lu nobody, lu bukan siapa-siapa. Dan dari cara yang gue kasih tau tadi aja, lu tuh sudah pasti bakal bisa jadi content creator. Gak usah lu ikut kelas sana sini buat cara FYP lah ini itu, gak usah. Bener-bener segampang itu aja, lu ikutin aja antara jadi aneh banget, extraordinary, atau lu jadi jago banget. Sudah pasti minimal lu jadi content creator atau video lu pasti FYP. Dan menurut gua, untuk skill yang lain, lu boleh keluarin duit buat belajar, lu boleh keluarin duit buat ikut kelas segala macam, itu penting. Tapi kalau menurut gua, untuk jadi content creator yang bisa FYP atau jadi sukses, lu nggak perlu pusing-pusing ikut kelas sana sini. Lu ikutin cara yang gua kasih tau tadi aja tuh, itu udah gampang banget, udah all of the point. Buat skill-skill yang lain, lu boleh lah ikut kelas. Gua sangat menyarankan lu, karena gua sampai detik ini pun bisa jadi sampai sini karena gua sering ikut kelas buat belajarin suatu skill baru. Tapi kalau cuma buat konten, lu ikutin cara gue yang tadi, 2 hal itu aja, lu jadi extraordinary atau lu jadi hebat banget. Ya kalau lu nggak bisa jadi hebat banget, ya lu jadi aneh aja. Itu sudah cukup. Itu lu nggak perlu tuh beli buku, ikut kelas segala macam, karena poinnya cuma itu doang. At the end, nggak usah lu ngomong lu mau jadi triliuner, lu mau jadi miliarder. Kalau lu gayanya aja tuh belum dapat 100 juta pertama, lu masih mejeng-mejeng, udah kayak konglo, tiap hari kerjaan nongkrong, ngabisin duit buat hal yang nggak penting. Dan kerjaan lu tiap hari tuh cuman ya udah nontonin video-video kayak begini, dapat motivasi, dapat insight, tapi lu nggak gerak, lu nggak ngapa-ngapain, lu nggak action. Lu ngerasa jadi lebih pintar doang, tapi lu nggak ngelakuin apa-apa, nggak ada progres dalam hidup lu, nggak ada yang berubah dalam hidup lu. Jadi terakhir, gue mau ingetin, pemenang itu bukan selalu orang yang sangat pintar atau orang yang pintar. Dan selama gue berbisnis setelah 8 tahun ini, gue sudah banyak ngeliat orang-orang yang jauh lebih pintar dari gue, tapi hidupnya nggak kemana-mana. Justru malah lebih susah dari gue, banyak yang kayak gitu. Tapi orang yang biasa jadi pemenang, itu sudah pasti orang yang tidak pernah takut gagal. Dan orang yang lebih takut nggak menang, itu yang biasanya jadi pemenang.